Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang FR SKB CPNS untuk kisi-kisi analis pembangunan ya. Soalnya kemarin ada yang komen kayak gini nih. Ini dari Kak siapa nih? Dari Vergi Vialita. Ini udah hampir 1 minggu ya. Hampir 1 minggu baru aku tanggepin ya hari ini. Min, ada soal analis pembangunan nggak? Nah, analis pembangunan padahal udah pernah ini aku buat FR-nya, tapi ternyata yang aku buat itu adalah program pembangunan. Ternyata aku tanya lagi, emang beda ya antara analis pembangunan dengan program pembangunan. Saya pernah tanya kawan saya itu Pemda itu beda. Oh ya udah. Nah, jadi saya pernah buat ternyata tuh program pembangunan bukan analis pembangunan. Nah, kemudian ada lagi yang si Kak Fergi ini juga jawab nih, program pembangunan itu sudah tinggal pengerjaan fisiknya. Kalau analis itu beda, sebelum fisik kita yang menganalisis. Oh gitu. Kemudian ada juga dari Hasbibi. Itu ada contoh soal atau materi analisis pembangunan nggak, Min? Soalnya saya daftar formasi itu dan dari kemarin saya nyari materinya nggak ketemu. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan membahas khusus untuk analis pembangunan, dan aku nggak tahu nih ya, ini aku dapat bocoran, tapi kalian yang lebih tahu ya dari jurusan ini. Jadi saya hanya sebagai penyedia materi. Tetap kalian harus kritis ya, jadi jangan jadiin FR ini tuh sebagai patokan, jadiin aja sebagai referensi aja gitu ya. Kalau bener alhamdulillah, kalau misalnya enggak pun ya jadiin sebagai referensi lah untuk persiapan kalian nanti, walaupun itu enggak ya, tapi yang jelas itu menjadi sedikit penyemangat buat kalian lah, intinya seperti itu. Oke ya, dari pembahasan analis pembangunan kita langsung aja di sini. Oh ya, sebelum ini masuk ke pembahasan ya, silakan kalian yang belum diatur nih pengaturan YouTube-nya supaya nanti nggak takutnya ngeblur, silakan pengaturannya kayak gini dulu nih. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya biasa kelihatan jelas ya. Nah, setelah kalian atur pengaturannya kayak gitu, nanti insya Allah nggak akan blur lagi ya. Dan juga jangan lupa jejak untuk subscribe dan juga klik loncengnya ya, supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Oke, lanjut deh. Ini dari SKB analis pembangunan, ini beneran ya, analis pembangunan dari temen yang lolos PNS tahun lalu, ekonomi pembangunan. Nah, jadi ini tuh aku nggak tahu di sini dia tuh daftar analis pembangunan tapi mungkin dari jurusan ekonomi mungkin kayak gitu ya. Kalau soal-soal SKB itu sesuai dengan jabatan yang dilamar, bukan karena jurusan akuntansinya. Nah, berarti kan dia jurusan akuntansi juga di sini. Jadi pas saya dulu daftar itu, jabatan yang saya daftar adalah analis pembangunan. Iya, benernya dia daftar analis pembangunan. Untuk soal tesnya yang seputar analis pembangunan, jadi kebanyakan itu soal tentang pembangunan daerah. Bisa desa, bisa kota, bisa daerah lain. Nah, itu teman-teman ya diperhatiin nih. Kemudian pasal-pasal pembangunan. Wow, ini ada pasal pembangunan, tapi nggak tahu nih pasal pembangunan kayak apalah, tinggal kalian cari aja nih. Kemudian menghitung gross domestic product. Nah, ini aku nggak tahu juga nih ya, kalian yang lebih tahu. Kemudian musrenbang, apa nih musrenbang dan lain-lain, sesuai dengan jabatan yang dilamar intinya. Oke, teman-teman ya, udah ada gambaran di sini ya, walaupun sedikit tapi ini pastinya membantu ya. Ini pastinya membantu. Kemudian lagi, apakah bisa mempelajari materi yang satu rumpun dengan formasi kita, yaitu formasi perencana misal. Ini mungkin lebih menjurus lagi dia tanyanya, karena perencana juga kebanyakan tentang pembangunan gitu kan. Nah, terus jawabannya siapa nih, Daniel Barutu ya,
Kemudian jawabnya gini, kalau sesuai dengan Permenpan jabatan analis pembangunan itu bisa mengambil soal dari jabatan fungsional yang terkait. Nah, kalau untuk jabatan fungsional yang terkait, berarti ya jabatan perencanaan gitu. Ya gitulah ya. Ini silakan Anda pelajari ya. Kemudian ada lagi, nah ini ya. Ini dia tuh dari jurusan akuntansi ini, sorry ini saya cropping akuntansinya kepotong ya, nggak apa-apa. Jadi dia dari jurusan akuntansi tapi mendaftar jurusan mendaftar di analis pembangunan di Diskominfo Pemkab Mojokerto. Nah ini ya, jadi kisi-kisi yang dia share tuh kayak gini, tidak ada satupun soal tentang Permenpan, PP, Undang-Undang Manajemen ASN, itu nggak ada yang keluar katanya. Tidak ada satupun soal-soal yang berhubungan dengan instansi yang saya lamar, yaitu Diskominfo, itu teman-teman ya. Kemudian ada juga tidak ada satupun soal yang berhubungan dengan akuntansi, padahal di jurusan akuntansi gitu ya. Kemudian tidak ada hubungan dengan otonomi daerah. Kemudian tidak ada hubungannya juga dengan nawacita. Oh gitu. Oke. Nih teman-teman ya, harus diperhatiin di sini nih. Kemudian full soal 100% tuh soal ekonomi pembangunan, sosial, budaya, dan juga banyak soal cerita kasus yang disebabkan karena faktor apa. Banyak soal cerita kasus di bidang pembangunan, solusinya tuh apa. Gitu. Nah, ini adalah soal-soal yang dia apa namanya? Dia tulis di sini. Yang pertama, pengertian inflasi itu apa, hasil panen cabai turun mengakibatkan harga apa gitu ya. Ada ya analis pembangunan kok nyambung-nyambungnya ke harga cabai kayak ekonomi ya. Kemudian biaya produksi motor meningkat, permintaan tetap mengakibatkan apa gitu ya. Kemudian pengertian capital human itu apa. Kemudian akulturasi budaya. Oh, ini mirip kayak sosiologi ya. Ini ya, pantesan di sini ada ekonomi pembangunan, sosio dan budaya. Pantesan. Oke. Akulturasi budaya, asimilasi budaya, stratifikasi sosial. Kemudian ada diferensiasi sosial. Nah, ini pelajaran sosiologi semua kalau saya ingat ini waktu SMA. Kemudian ada juga PHJBN, kemudian yang 10 fungsi perhitungan PDB. Nah, kemudian ada juga parkir di bahu jalan merupakan solusi untuk apa? Kemudian masalah di pedesaan dalam penyediaan listrik apa? Banyaknya PKL sebagai akibat dari apa? PKL tidak mau didata, pemerintah tidak bisa tegas dalam aturan. PKL merupakan sumber daya manusia yang lemah. PKL merupakan sumber daya budaya dagang masyarakat. Ini dia udah tulis sama abejannya, padahal ingat ya, Kemudian banyaknya pemukiman di bantaran sungai itu sebagai akibat dari apa? Kemudian pemukiman di kawasan hutan lindung itu sebagai akibat dari apa? Oke, ini teman-teman ini udah nulis soal-soalnya nih ya. Jadi lebih gampang. Kemudian soalnya ada 30-an ya. Pemukiman di lereng gunung mengakibatkan apa nih? Meningkatnya lahan kritis, terhambatnya laju air, tertutupnya aliran air, kemudian mengurangi daya resapan tanah. Gitu ya. Jadi kalau pemukiman tuh menyebabkan apa? Ya. Oke, kalau saya rasa sih jawabannya yang D ini ya. Kalau saya sih jawabannya ya. Kemudian nomor 17, pembangunan pelabuhan di mana ini maksudnya? Pembangunan pelabuhan merupakan solusi untuk ini kurang nih kelihatannya dia tuh nulisnya. Ya, tapi nggak tahu nih apaan nulisnya dia. Kemudian nomor 18, Kota Tangerang mengalami masalah strategis yaitu kemacetan. Solusinya dengan cara apa? Kemudian nomor 19, Jakarta mengalami banjir karena apa? Kemudian 20, solusi untuk Jakarta yang mengalami kemacetan adalah dengan cara apa? Menambah jumlah angkutan, membangun kereta listrik, membangun monorail. Ya. Oke. Kemudian 21, pembangunan monorail dimaksudkan untuk apa? Kemudian 22, pembangunan pasar desa ditujukan untuk apa? Di mana seharusnya dibangun kawasan industri? Nah, kemudian 24, letak pembangunan pasar yang strategis itu di mana? Kemudian konsep tata ruang itu seperti apa? Pengertian zona ruang itu apa? Tentang kewilayahan. Kemudian 28, masalah kesenjangan perkotaan dan pedesaan itu apa? 29, sulitnya pengadaan listrik di desa diakibatkan karena apa? 30, sulitnya penyediaan air bersih diakibatkan oleh apa? Kemudian 31, tentang isu strategis nih, saya nggak tahu nih kalau isu strategis kayak apa. Kemudian 32, masalah yang harus dihadapi menurut sifat urgen merupakan masalah yang
apa ya? Ya, oke lah. Ini mungkin teman-teman pokoknya harus dipelajari secara matang ya, karena saya juga bukan dari jurusan ini terutama ya, karena saya jurusan pendidikan sebenarnya. Tapi di sini ada teman yang komen di channel saya, jadi saya akan sedikit bantu dan alhamdulillah ada gitu ya. Nah, semoga bermanfaat ini. Kemudian saya kualifikasi akuntansi. Nah, tuh kan, dia akuntansi, tapi cukup kaget dengan soal full ekonomi pembangunan. Bener-bener. Yang jawaban butuh dinalar karena tidak ada jawaban yang pasti. Karena jawabannya tuh mirip-mirip. Nah, berarti teman-teman harus punya strategi bener-bener cermat dalam mencari jawaban yang benar. Karena di sini hampir sama seperti soal bahasa Indonesia. Berarti karena soalnya mirip-mirip, hampir sama. Dengan hasil yang kurang memuaskan dan tidak lulus, ya Allah, kasihan banget ya Om. Tapi nggak apa-apa, semoga rezeki di jalan yang lain ya. Berada di ranking 2 dari formasi yang diambil satu. Berarti dia itu ranking 2, yang diambil cuma satu, ya Allah, kasihan banget. Tapi ini semoga manfaat ya kepada siapa nih? Hutapea. Kak Hutapea, nih ya. Terima kasih banget udah sharing, udah berbagi kepada teman-teman semua nih ya, untuk FR-nya yang sangat bermanfaat, pastinya sangat bermanfaat ya. Oke, ini teman-teman dari analis pembangunan gimana? Udah puas ya? Walaupun ini saya nggak menyediakan jawabannya, tapi yang jelas kalian udah dapet materi yang sangat membantu nih dari Kak Hutapea ya, dan juga dari siapa lagi nih, dari Daniel Barutu, Tiara Wibowo, kemudian dari Nayatu Zahra ya kan. Ini udah banyak banget. Nah, oke. Terima kasih untuk partisipasinya dan juga kunjungannya. Saksikan lagi nanti untuk di video selanjutnya, nggak tahu nanti akan membahas tentang apa. Sebenarnya masih tentang pendidikan sih, tapi memang udah banyak banget. Nggak apa-apa, ini saya cari semampu saya ya. Kalau misalnya nanti dari teman-teman yang komen belum saya jawab ataupun belum saya buatkan video FR-nya ataupun soal-soalnya, saya mohon maaf karena memang saya di sini belum mendapatkan materi yang kalian minta gitu. Jadi daripada nanti salah ya kan, mendingan saya pending aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya udah ada udah ada titik terang nih tentang materi yang kalian cari, insya Allah nanti akan saya langsung share deh gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.